Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Oke, di kesempatan konten kali ini kita akan fokus ya guys untuk market update tentang prospek harga CPO ke depan. Ini view ada beberapa view yang akan disajikan di sini. Ini salah satunya dari analis Bloomberg ya guys, Bloomberg Malaysia ini Anurada Ragu ya guys. Di mana dengan headline-nya dia menulis tentang kelapa sawit yang melonjak ke level tertinggi selama 4 bulan setelah tertinggi 4 bulan setelah serangan Rusia baru-baru ini di Danube ya guys. Kita lihat view-nya di sini di mana harga minyak kelapa sawit telah naik ke level tertinggi dalam lebih dari 4 bulan setelah serangan Rusia di salah satu pelabuhan di Sungai Danube Ukraina ya guys ya. Di mana hal ini telah memperburuk kekhawatiran atas pasokan minyak nabati dari wilayah Laut Hitam, di mana futures harga CPO di Kuala Lumpur membalikkan kerugian untuk naik sebanyak 4,3% menjadi Rp4.209 per ton di paruh kedua pada hari Senin kemarin ya guys. Minyak kedelai sebagai saingan terdekat kelapa sawit naik eh, secara beruntun di hari keempat 4 hari beruntun di Chicago Mercantile Exchange ya guys di level tertinggi sejak akhir 2022. Nah, ini kita lihat jika eh, minyak nabati naik ini kelapa sawit ini ngikutin ya guys karena minyak sawit ini adalah pengganti dari minyak nabati ya guys ya. Ini bagus sekali untuk prospek kelapa sawit ke depan jika harga minyak nabati yang lain seperti minyak kedelai juga naik ya guys. Terus untuk pasar pertanian menjadi tidak stabil sejak runtuhnya kesepakatan biji-bijian di Laut Hitam ya guys ya. Terkait perang Rusia Ukraina ya guys ya. Karena Rusia Ukraina dan Rusia memperingatkan bahwa kapal yang menuju pelabuhan masing-masing dapat dianggap sebagai target militer ya guys. Serangan Rusia terhadap Odessa dan serangan pesawat drone-nya pada semalam telah merusak hanggar biji-bijian di pelabuhan Danube ya guys ya. Semacam gudang biji-bijian di Danube ya guys ya. Di mana hal itu akan mengancam harapan Ukraina untuk mengekspor biji-bijiannya atau minyak biji-bijiannya yang dapat memperketat pasokan minyak nabati secara global ya guys ya. Terus meningkatnya ketegangan dan blokade jalur pelayaran Laut Hitam ini akan memperburuk situasi pasokan minyak nabati dan biji-bijian global ya guys ya yang sudah sangat ketat. Kata analis uh, David Eng ya guys ya di Kuala Lumpur. Ini akan memacu dalam pernyataannya ini akan memacu permintaan kelapa sawit yang lebih besar untuk mengisi kesenjangan tersebut. Gitu. Prospek permintaan yang cerah untuk minyak kelapa sawit dan diskon yang meluas ke pesaingnya termasuk minyak kedelai juga mendorong pasar. Ekspor Malaysia melonjak lebih dari 19% dalam 20 hari pertama di bulan Juli ya, dari bulan sebelumnya di bulan Juni ya guys. Hal ini menurut Intertex, pesanan pembelian yang lebih kuat ini disokong oleh India, Eropa, dan Afrika. Data ini dari periode 1 sampai 25 Juli ya guys ya, dia nggak akan dirilis pada hari Selasa ini ya guys ya. Sebagai drivernya ini adalah serangan Rusia di mana telah menunjukkan resiko untuk rute ekspor biji-bijian di Ukraina ya guys ya. Terus Rusia juga telah mengubah taktiknya dengan menargetkan pada perdagangan gandum. Terus ini terus stabilnya harga minyak karena kenaikan Fed rate telah membebani pasar ya guys ya. Terus ada penilaian lahan perkebunan di Genting
Ini bergantung pada kereta api ke Singapura ya guys, pengangkutannya ya guys ya. Terus ada ringgit ini telah ditetapkan untuk hari kelima selama penurunan ya guys ya di Malaysia guys. Terus harga ini katalisnya ini sawit untuk pengiriman Oktober di Bursa Malaysia Derivatif. Ini naik 3,3%, ditutup di level 4.168 ringgit per ton ya guys. Level tertinggi sejak 9 Maret. Atau harga ini turun 0,1% year to date ya. Untuk minyak kedelai di Desember di Chicago naik 2,4% menjadi 64,3 cents per ini ya, per karung ya guys ya. Terus minyak sawit olahan untuk September di Dalian Commodity Exchange ditutup minus 1,8% pada level 7.528 yuan per ton guys. Untuk minyak kedelai di bulan September turun 1,2% menjadi 8.030 yuan per ton. Selanjutnya premi minyak kedelai di atas kelapa sawit ya guys. Sebesar 504 dolar per ton melawan rata-rata 488 dolar ya guys per ton ya guys menurut data Bloomberg. Sedangkan untuk premi palm oil atas gas oil ini 96 dolar per ton ya guys melawan diskon rata-rata 24 dolar di tahun lalu ya guys. Ini data yang dikumpulkan oleh Bloomberg ya guys. Selanjutnya untuk berita kelapa tentang harga kelapa sawit ini kita di hari ini juga ada ya guys ya di headline-nya CNBC ya guys ya. Di edisi 25 Maret ya 25 Juli ya guys 2023 ya. Di mana headline-nya ini menulis harga batu bara, CPO dan minyak ramai-ramai cetak rekor. Ini berita yang bagus ya guys untuk komoditas. Saham-saham komoditas ya guys. Terus kita lihat nih apa berita di CNBC. Harga komoditas terbang pada perdagangan Senin kemarin ya guys. Sebagian besar harga komoditas juga masih berlari kencang pada perdagangan hari ini. Di Selasa 25 Juli 2023, melonjaknya harga komoditas ditopang oleh huru-hara di Rusia serta rencana stimulus ekonomi Cina. Harga minyak mentah dunia terbang ke level tertinggi dalam 3 bulan kemarin untuk pertama kali sejak 19 April 2003. Harga minyak Brent tembus ke atas di level 82,74 per barel. Harga minyak ini naik melonjak ini karena OPEC dan sekutunya seperti Rusia, sebuah kelompok yang dikenal OPEC Plus, kemudian akan memangkas produksi lagi. Kenaikan harga minyak juga ditopang oleh rencana stimulus pemerintah untuk meningkatkan dukungan kebijakan ekonomi di tengah pemulihan pasca COVID dengan fokus pada peningkatan permintaan domestik. Sementara itu, harga minyak sawit mentah CPO juga menembus di level 4.164 ringgit Malaysia per ton, rekor tertinggi sejak 9 Maret 2023 atau selama 4 bulan terakhir ya guys. Ini tentunya hal yang ditunggu-tunggu oleh ini ya guys ya, emiten kelapa sawit ataupun petani kita ya guys ya, petani kelapa sawit kita ya guys. Dan diharapkan ini juga trennya akan terus berlanjut ke depan ya guys. Nanti kita lihat untuk chartnya ya guys di akhir sesi. Terus kenaikan harga CPO belakangan ini terjadi karena penarikan Rusia dari kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, di mana hal ini meningkatkan kekhawatiran atas pasokan minyak nabati dari wilayah tersebut. Kabar yang terbaru, Rusia telah menghancurkan gudang biji-bijian di Ukraina, yaitu di Danube, seperti yang tadi berita di Bloomberg ya guys. Dalam serangan drone pada hari Senin, di mana hal ini memperluas area target kampanye udaranya dan meningkatkan kemungkinan ancaman terhadap ekspor biji-bijian darat dan sungai besar Ukraina melalui Uni Eropa.
Terus sementara itu harga batu bara juga mulai memanas ya guys, menguat 7 hari berturut-turut. Rally harga batu bara ini belum pernah terjadi sepanjang tahun ini, terakhir terjadi pada akhir November 2022. Di mana hal ini ditopang oleh sentimen pengetatan produksi batu bara Cina serta muatnya harga komoditas energi. Terus harga batu bara per tanggal 24 Juli kemarin di Newcastle kontraknya ditutup di posisi 143,1 per ton, di mana naik 0,94% ya guys. Posisi penutupan adalah yang tertinggi selama 10 hari perdagangan terakhir. Nah, ini yang case terakhir chart tentang chart CPO kita lihat ya guys ya. Ini kita lihat ini untuk harga CPO terakhir ditutup di level 867,5 dolar per ton ya guys. Kita lihat ini chartnya udah break dari area downtrendnya guys ya. Kita lihat ini area apa trend downline-nya udah ditembus ya guys ya, digantikan dengan trendline kenaikan candle-nya guys. Kita lihat di sini ya guys ya. Nah, ini secara teknikal ini udah sebagai sinyal pembalikan arah ya guys untuk tren penguatan ke depan ya guys ya. Kita harapkan juga CPO nanti ke depan bisa terus naik lagi ya guys ya. Nah, kita lihat ini dari level tertingginya ini di tahun 2022 ya guys. Ini di bulan Maret di bulan April ya guys ya. Kita lihat ini di bulan April itu di level tertinggi ya guys ya. Sekitar hampir 1.600 dolar ya per ton ya guys ya. Jadi kalau untuk mau kolek saham emiten sawit ini bisa mulai kumpulin ya guys ya. Dan semoga tren kenaikan sawit ini juga akan terus naik sehingga sebagai komoditas unggulan Indonesia ini juga dapat menopang penguatan ekonomi nasional ya guys ya. Karena ekonomi nasional juga masih tergantung sama sawit dan batu bara ya guys. Sebagai motor penggeraknya ya guys. Penghasil devisa negara ya guys. Oke guys, demikian update market dari saya. Moga-moga kita bisa jumpa lagi esok hari dengan update pasar yang terbaru ya guys ya. Moga-moga terus disupport channel ini agar bisa berkembang ke depannya ya guys. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan Bisma.